Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelaida Elizabeth Sotang dari kelas B dengan nomor hadir 2 dengan NIM 14 10 62 10 12. Saat ini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Pemanfaatan WhatsApp sebagai media komunikasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 dalam menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kuantitatif dengan dosen pengampu Mbak Kinkin Yuliati. Baik, untuk bab 1, pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Teknologi berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan secara bersamaan. Teknologi sangat maju. Kondisi yang terus berubah membutuhkan informasi yang cepat dan akurat yang mendorong perkembangan tersebut. Kebutuhan akan data terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Informasi sangat dibutuhkan oleh semua kalangan usia. Informasi sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, usia, dan jenis kelamin. Dengan pertumbuhannya, kebutuhan informasi sangat erat dengan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, kebutuhan akan informasi meningkat. Adanya teknologi modern memungkinkan kita untuk melihat perkembangan komunikasi. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan satu sama lain. Pesan dapat berupa perilaku verbal seperti ucapan atau perilaku nonverbal seperti ekspresi wajah. Komunikasi juga dapat digunakan untuk mendapatkan atau menyampaikan informasi. Di masa kini, ada banyak jenis media untuk berkomunikasi, baik cetak, audio, maupun visual. Salah satunya adalah sosial media. Media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berinteraksi dan mempresentasikan diri dengan halayak luas secara instan atau tidak langsung. Menurut Anggraini dan Jatmiko, komunikasi dan pendidikan merupakan bagian integral dari keluarga dan masyarakat. Pendidikan saat ini sangat penting bagi suatu bangsa untuk mempersiapkan masa depan, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, serta memiliki fungsi dan potensi untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan sosial yang dibutuhkan oleh perkembangan zaman. Semua aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh media komunikasi. Media komunikasi juga dapat membuat informasi yang disampaikan lebih menarik, selain mempermudah penyampaian pesan atau informasi secara efektif dan efisien. Saat ini, media online adalah cara yang paling mudah untuk berkomunikasi. Pada masa lalu, komunikasi membutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan pesan. Tapi sekarang dengan teknologi, semua menjadi sangat dekat dan tanpa jarak. Terlepas dari perkembangan media internet, teknologi komunikasi masih digunakan. Akses ke media sosial telah menjadi kebutuhan penting bagi setiap orang. Situs media sosial yang paling populer saat ini adalah Instagram, Twitter, YouTube, Line, KakaoTalk, WhatsApp, Facebook, dan TikTok yang paling baru muncul. Semua media sosial ini memiliki fungsi yang hampir identik, yaitu berfungsi sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, menurut Latif, untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi, penting untuk mempertimbangkan 3 komponen utama, yaitu pengajar, pembelajar, dan teknologi. WhatsApp adalah media grup yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. WhatsApp juga dikenal sebagai WA, adalah salah satu media sosial paling populer di Indonesia dan digunakan oleh 83% pengguna internet, atau sekitar 124 juta orang. Aplikasi ini dipilih dibandingkan aplikasi lain karena kemudahan penggunaannya dan fiturnya. Selain itu, WhatsApp menawarkan fitur obrolan bersama, juga dikenal sebagai grup, di mana beberapa pengguna dapat berbicara satu sama lain dalam satu chat. Ini mempermudah pengguna untuk berbicara secara bersamaan dengan orang lain tanpa harus bertemu secara langsung, dan bahkan dapat digunakan sebagai forum untuk membahas masalah yang penting untuk pengambilan keputusan. Aplikasi WhatsApp juga memungkinkan orang untuk menambah teman dan tentu saja membuat lebih mudah bagi orang untuk saling mengenal.
WhatsApp adalah salah satu media komunikasi yang paling sering digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai sumber informasi. Yang selanjutnya ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan WhatsApp sebagai media komunikasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan WhatsApp dalam pembelajaran jarak jauh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Dan yang ketiga, bagaimana pemanfaatan WhatsApp sebagai media komunikasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 dalam menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini disusun sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan WhatsApp dalam pembelajaran jarak jauh pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 dalam menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian ini memberikan dua jenis manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat akademis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kajian ilmu komunikasi, khususnya mengenai penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi di kalangan mahasiswa dalam menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua ada manfaat praktis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi juga pengetahuan baru tentang penggunaan media komunikasi bagi mahasiswa, khususnya dalam menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh. Yang selanjutnya kita masuk ke bab 2 adalah landasan teori. Yang pertama ada konsep. Konsep yang pertama pada penelitian ini adalah media komunikasi, di mana pada era globalisasi kita melihat banyak kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan berbagai jenis media komunikasi baru. Media komunikasi bersifat personal dan desentralisasi dan masuk ke jaringan individu dalam bentuk media sosial yang membantu orang terkoneksi dengan jaringannya. Dengan demikian, media komunikasi memudahkan orang berkomunikasi walaupun berada jauh satu sama lain. Media komunikasi dapat datang dalam berbagai bentuk, mulai dari pesan instan hingga panggilan video dan audio. Aplikasi seperti WhatsApp, KakaoTalk, dan lainnya termasuk di antaranya. Selanjutnya yang kedua, konsep yang kedua ada kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi ini dimulai dengan rasa ingin tahu seseorang tentang sesuatu yang menyebabkan mereka mencoba mencari informasi dengan cara mereka sendiri. Selain itu, informasi sebagai sebuah rangsangan yang menciptakan ketidakpastian yang akan membuat seseorang tersadar terhadap kebutuhan dan membuat suatu perubahan di tingkat atau derajat tertentu. Informasi juga bisa mempengaruhi kehidupan dari pengguna informasi. Kata Krikelas dalam menggarap. Konsep yang ketiga ada pembelajaran jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah jenis pendidikan formal di mana siswa dan guru berada di tempat yang berbeda. Jadi, mereka perlu menggunakan teknologi komunikasi untuk berkomunikasi satu sama lain untuk mendukung teknologi lainnya. Pembelajaran jarak jauh atau dikenal juga sebagai pembelajaran daring adalah jenis pendidikan jarak jauh yang menggunakan kombinasi teknologi elektronik dan teknologi dengan basis internet. Yang konsep yang keempat atau yang terakhir ada teori uses and gratifications. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Elisabeth Katz dan Herbert Blumer dalam bukunya yang berjudul The Uses of Mass Communications, Current Perspectives on Gratification Research. Blumer dan Katz memperkenalkan teori kegunaan dan kepuasan pada tahun 1974. Teori ini menekankan bahwa pengguna media berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi dan berusaha mencari sumber media terbaik untuk memenuhi kebutuhan. Baik, yang selanjutnya pada bab 2 ini ada review literatur.
literatur. Penelitian terdahulu pertama berjudul pemanfaatan WhatsApp sebagai media komunikasi antara dosen dan mahasiswa dalam menunjang kegiatan belajar dengan studi terhadap mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang oleh Aknibar dan Dila Fajriani N. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan WhatsApp sebagai media komunikasi antara dosen dan mahasiswa dalam menunjang kegiatan belajar. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sumber datanya adalah mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang sebanyak 53 orang. Penelitian ini bersifat survei melalui media Google Form. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mahasiswa merasa WhatsApp memudahkannya dalam berkomunikasi dan menunjang kegiatan belajar dibandingkan media online lainnya. Diperoleh sebanyak 23 orang atau 43,40% memilih pernyataan sering dan sebanyak 16 orang atau 30,20% menyatakan selalu. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar mahasiswa atau sebanyak 73,60% merasa WhatsApp memudahkan mereka dalam berkomunikasi dan menunjang kegiatan belajar dibandingkan media online lainnya. Ini ada penelitian terdahulu kedua. Ini penelitian terdahulu ketiga. Ini penelitian terdahulu keempat. Ini penelitian terdahulu kelima. Penelitian terdahulu keenam. Penelitian terdahulu ketujuh. Penelitian terdahulu kedelapan. Penelitian terdahulu ke-9, dan yang terakhir penelitian terdahulu ke-10. Berikut ada tabel 2.1, di mana ini merupakan tabel penelitian terdahulu. Terdapat judul penelitian, tahun, penulis, persamaan, dan perbedaan. Yang pertama ada penelitian dengan judul pemanfaatan WhatsApp sebagai media komunikasi antara dosen dan mahasiswa dalam menunjang kegiatan belajar dengan studi terhadap mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan penulis Aknibar dan Dila Fajriani N. Persamanya adalah metode dan pendekatan penelitian, perbedaannya adalah populasi dan sampel. Untuk penelitian kedua, persamaannya adalah metode dan pendekatan penelitian, perbedaannya juga populasi dan sampel. Berikut untuk penelitian ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7, 8, ke-9, dan yang terakhir ke-10. Selanjutnya pada bab 2 ini ada variabel X. Variabel adalah variabel yang mempengaruhi adalah variabel independen yang juga dikenal sebagai variabel bebas. Menurut Tri Cahyodani Susilo, variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau menimbulkan variabel dependen atau terikat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel bebas juga dikenal sebagai variabel independen. Dengan berbagai jenis media komunikasi yang muncul, kegiatan komunikasi akademik juga dipengaruhi oleh WhatsApp. Namun, karena banyaknya media komunikasi yang muncul, sulit untuk menentukan media mana yang dapat digunakan untuk berbagai informasi dan komunikasi akademik yang efektif. WhatsApp atau WA adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada variabel Y. Variabel tak bebas yang menjadi prioritas utama peneliti atau masalah utama yang menjadi subjek penelitian adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas secara struktur berpikir keilmuan. Dengan demikian, variabel dependen disebut sebagai variabel terikat. Variabel Y yang ada pada penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran jarak jauh mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Sedangkan untuk variabel X-nya tadi adalah WhatsApp sebagai media komunikasi. Selanjutnya ada model penelitian. Pada penelitian ini terdapat variabel bebas X dan variabel terikat Y. Ini gambar 2.1 merupakan model penelitiannya, di mana WhatsApp sebagai media komunikasi, penggunaannya bermanfaat dalam menunjukkan
dalam menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 sebagai variabel Y-nya. Selanjutnya ada hipotesis teori. Hipotesis teori yang ada pada penelitian ini adalah pemanfaatan WhatsApp sebagai media komunikasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 dalam menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh. Lalu ada hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi bermanfaat dalam menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Dan hipotesis alternatifnya atau H1 menyatakan bahwa penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi tidak bermanfaat dalam menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Selanjutnya, bab yang terakhir atau bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana peneliti melihat peristiwa dalam kehidupan sosial dan bagaimana mereka memperlakukan ilmu atau teori yang dibangun sebagai pandangan dasar dari disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang harus dipelajari. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah dan menggunakan kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, pada bab 3 ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur variabel bebas WhatsApp sebagai media komunikasi terhadap variabel terikat kegiatan pembelajaran jarak jauh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Dan untuk paradigma penelitiannya, pada penelitian ini menggunakan paradigma positivisme. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei kuantitatif, di mana data dan informasi utamanya diperoleh dari sejumlah besar responden. Sumber datanya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021, yakni yang bersedia mengisi kuesioner yang diunggah melalui media online Google Form. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 yang berjumlah 124 orang. Selanjutnya untuk sampel yang ada dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi aktif program studi Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 yang berjumlah 57 orang. Dengan jumlah ini yang didapatkan dari perhitungan rumus Slovin. Lalu untuk penarikan sampelnya, dilakukan teknik penarikan sampel secara acak atau yang biasa disebut sebagai probability sampling, dengan memberi peluang yang sama pada populasi dalam terpilih menjadi sampel. Selanjutnya ada ukuran sampel. Untuk mempersempit populasi, ukuran sampel penting digunakan. Ukuran ini harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Untuk menghitungnya dapat menggunakan rumus ukuran sampel atau rumus Slovin sebagai berikut, di mana N sama dengan ukuran sampel yang akan dicari, lalu N sama dengan ukuran populasi per 1 plus N ukuran populasi, E presentasi batas toleransi atau margin of error kuadrat. Selanjutnya ada hipotesis riset. Hipotesis riset yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut. HA, penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi bermanfaat dalam menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Dan HO-nya, penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi tidak bermanfaat dalam menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Berikut untuk hipotesis statistik yang ada pada penelitian ini, di mana HA diterima apabila hipotesis yang ada pada penelitian ini adalah WhatsApp sebagai media komunikasi tidak bermanfaat dalam menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021, dan HO-nya
ditolak apabila hipotesis yang ada pada penelitian ini adalah WhatsApp sebagai media komunikasi bermanfaat dalam menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Ini untuk metode pengumpulan datanya, di mana metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan membagikan kuesioner kepada para responden. Lalu data sekundernya diperoleh dari artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan buku terkait. Selanjutnya ada metode pengukuran data. Yang pertama ada validitas. Validitas mengacu pada seberapa tepat pengukuran dalam mengukur objek yang ingin diukur. Uji validitas menentukan validitas alat ukur. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut, di mana H1 diterima apabila R hitung lebih besar dari R table, yang menunjukkan bahwa item atau alat ukur yang digunakan valid. Lalu H0 ditolak apabila R statistik kurang dari atau sama dengan R table, yang menunjukkan bahwa item atau alat ukur yang digunakan tidak valid. Selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa dapat diandalkan atau dapat dipercaya suatu alat pengukur. Oleh karena itu, uji reliabilitas ini dapat digunakan untuk menentukan konsistensi alat ukur atau apakah alat ukur tetap konsisten meskipun pengukurannya diulang. Untuk data kuesioner dan penelitian, metode Cronbach's alpha biasanya digunakan. Rumus Cronbach's alpha digunakan untuk menentukan reliabilitas instrumen yang tidak memiliki skor 1 atau 0. Perhitungan yang menggunakan rumus ini diterima jika R hitung lebih besar dari R table 5%. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama ada analisis data univariat, di mana analisis data ini digunakan untuk setiap variabel penelitian, baik variabel bebas maupun variabel terikat, dan menghasilkan data berupa tabel distribusi untuk masing-masing variabel bebas dan terikat. Tujuannya adalah untuk menggambarkan karakteristik sampel dengan membuat tabel distribusi untuk masing-masing variabel bebas dan terikat. Pada penelitian ini, analisis data univariat dapat dilakukan karena pengolahan data bersifat sederhana dan praktis. Selanjutnya ada analisis data bivariat yang menghubungkan masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat. Ini menghasilkan data tentang hubungan atau korelasi antara dua variabel. Pada penelitian ini, analisis data bivariat dapat dilakukan karena pengolahan data menjelaskan tentang dua variabel. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Untuk keterbatasannya terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama ada keterbatasan mencari data responden, keterbatasan waktu dan tenaga peneliti, keterbatasan literatur hasil penelitian terdahulu yang cukup sulit untuk peneliti dapatkan, dan yang terakhir keterbatasan pengetahuan penulis dalam membuat dan menyusun penelitian ini. Lalu untuk kelemahannya adalah masih kurang kuatnya penjelasan yang ditulis oleh peneliti, kurangnya sumber dan hal-hal terkait lainnya juga, baik dari segi penulisan maupun hasil. Untuk itu, peneliti berharap bisa menindaklanjuti atau memperbaiki penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dan memperbaiki kekurangan yang ada. Selanjutnya ada definisi operasional, adalah penjelasan tentang variabel yang diteliti atau definisi konseptual yang disesuaikan dengan lingkungan penelitian. Pada penelitian ini, definisi operasional terdapat dua. Yang pertama ada WhatsApp sebagai media komunikasi, yaitu untuk variabel X-nya. Dan yang kedua ada kegiatan pembelajaran jarak jauh mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 untuk variabel Y-nya. Berikut adalah tabel OK atau operasional konsep, di mana terdapat 4 konsep: media komunikasi, kebutuhan informasi, pembelajaran jarak jauh, dan teori uses and gratifications. Berikut untuk variabel X dan Y-nya, lalu ada dimensi dan indikatornya, serta skala yang digunakan adalah skala Likert. Ini untuk dasar pustakanya.
Dan yang terakhir ada lampiran, di mana yang pertama ada data masalah. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan aplikasi WhatsApp bermanfaat dalam menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Lalu yang kedua ada draft pertanyaan kuesioner, di mana penelitian ini menggunakan sistem penilaian skala Likert. Maka melalui alternatif pilihan jawabannya ada yang pertama ada sangat setuju atau SS, setuju atau S, kurang setuju atau KS, tidak setuju atau TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Ini ada pertanyaan untuk variabel X dan pertanyaan untuk variabel Y. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.